sama satu titik. Jangan peduliin apa yang gak perlu. Lari secepat apa yang lu bisa. Lumpuhin target gak kurang dari setengah detik, ujar Pak Aksa sambil menendang-nendang pelan tubuh Indra yang sudah tak berdaya karena kelelahan. Ngapain masih ngampar lo? Bangun, lanjut Pak Aksa yang diakhiri dengan tendangan yang cukup keras ke arah tulang rusuk Indra. Erang Indra saat menahan rasa nyeri setelah Pak Aksa menendangnya. Tapi kenapa kita mesti gerak, Pak? Saat kita sendiri aja udah bisa lumpuhin orang dari jarak jauh, tanya Indra dengan sebisa mungkin mencoba untuk berdiri. Lu lihat pohon-pohon yang ada di sekeliling kita. Kalau kita ngikutin cara berpikir lu, apa bedanya kita sama pohon itu? Diem, gak gerak, pasrah sama semua keadaan yang akan datang. Tapi kalau kita bergerak, itu artinya kita mengurangi kemungkinan keadaan buruk datang dengan nyerang secepat mungkin dan akhiri dengan hitungan nafas, ujar Pak Aksa dengan mendekati salah satu pohon besar yang ada di dekat mereka. Dan dia memukul batang pohon besar itu dengan telapak tangannya. Dan setelah dia menyingkirkan tangan, kemudian terlihatlah sebuah lubang. Lubang dengan diameter sekitar 10 cm dan menembus pohon besar ini. Indra benar-benar hanya bisa takjub dan tak mau membayangkan apa yang akan terjadi jika pukulan itu sampai mendarat di tubuhnya. Mungkin akan berlubang dan berakhirlah dia dan seluruh mimpinya selama ini. Tapi walaupun sekilas dan sekejap, Indra bisa melihat jika telapak tangan paksa mengeluarkan cahaya merah yang cukup terang. Satu lagi, Indra, ujar paksa yang lalu melangkah menghampiri Indra. Pukul gua, ujarnya pelan saat berhenti di depan Indra. Tanpa ragu, Indra langsung melancarkan kepalan tangannya ke arah wajah paksa. Dan dengan sigap dia menangkap tangan Indra. Kali ini bukan sekilas, tapi benar-benar nyata jika tangan paksa yang memegang tangan kanannya mengeluarkan cahaya merah. Perlahan tapi pasti, genggaman tangannya itu terasa panas dan semakin panas. Tak hanya panas yang Indra rasakan, tapi tenggorokannya sulit untuk menghirup udara dan syaraf di seluruh tubuhnya hampir seperti tak bekerja dengan semestinya. Hingga dia akhirnya berlutut di depan paksa yang sedang tersenyum melihat keadaan Indra. Jangankan meminta ampun, berbicara bahkan mengerang saja, sekarang Indra tidak mampu. Hingga beberapa menit kemudian, Pak Aksa melepaskan tangannya dan Indra pun tersungkur ke tanah dengan tidak berdaya. Sangat lega rasanya, semua tekanan yang dia rasakan di tubuhnya telah lenyap. Mungkin jika diteruskan beberapa detik lagi, Indra akan pergi menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Itulah ingatan Indra saat berlatih bersama Pak Aksa. Sekarang kembali ke zaman saat ini. Lepaskan, lepaskan, bentak Indra pada seseorang yang telah menjatuhkan dia dan mengunci tangannya dengan kuat. Pak Aksa, ujar Indra kaget saat menoleh pada orang yang sedang menindih punggungnya. Lo kan belum tua, Indra. Lo kok bisa amnesia sih sama omongan gua dulu?
ujar Pak Aksa pelan tapi tak mengurangi tenaganya. Semakin lama, kabut semakin hilang dan meninggalkan kegelapan malam yang di tempat yang tak asing baginya. Tempat di mana kepalanya lepas saat dia menantang Pak Sami. Dan terang saja semua mata orang yang ada di sini langsung tertuju pada Indra. Kamu datang juga, Dan, ujar suara yang Indra kenal sebagai suara Pak Sami. Wah, apa kabar, Pat? Jawab Pak Aksa singkat. Sejenak suasana hening tercipta di sekitar Indra, seiring dengan diamnya Pak Aksa. Bukan tanpa sebab, tapi dikarenakan saat ini Pak Aksa juga sedang memperhatikan Bu Neng dari posisi Pak Aksa yang sedang menindih Indra. Lo kenal dia, Indra? Ujar Pak Aksa dengan berbisik pada Indra. Indra hanya bisa mengangguk untuk menjawab pertanyaan Pak Aksa yang terdengar pelan di telinganya. Itu tak lain yang dimaksudkan adalah Bu Neng yang sedang berdiri di belakang Roy dan saat ini sedang melihat ke arah Indra. Tapi jika menyadari saat ini Indra sedang diperhatikan oleh orang-orang berpakaian mirip dengan Pak Sami dengan memegang persenjataan lengkap, cukup mengerikan. Bukan, tapi teramat mengerikan jika mereka semua tiba-tiba menyerang Indra dengan tiba-tiba. Tiba-tiba terdengar suara langkah mendekati Indra dan Pak Aksa, yang setelah dia menengoknya, ternyata itu adalah suara langkah Pak Sami yang mendekati mereka berdua dengan wajah yang cukup emosi. Tidak biasanya Indra melihat Pak Sami dengan wajah seperti itu. Pak Sami yang selama ini Indra tahu adalah orang yang sangat tenang, bahkan dalam menghadapi masalah apapun. Suara yang cukup keras terdengar saat telapak tangan Pak Sami mendarat di pipi Ida, yang entah sejak kapan sudah berdiri di dekat Indra dan Pak Aksa. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Ida saat ditampar dengan keras oleh Pak Sami yang adalah ayahnya sendiri. Apa-apaan kamu, Pat? Ujar Pak Aksa yang langsung melepaskan kunciannya dan berdiri menghampiri Pak Sami. Kamu harusnya nggak usah kesini lagi, bentak Pak Sami pelan pada Ida. Bukan salah Ida, Pak. Saya yang salah, ujar Indra tergugup saat mencoba berdiri. Nanti kamu juga akan dapat gilirannya, Indra, ujar Pak Sami sambil melihat Pak Aksa yang sudah mengangkat tangannya sebagai tanda dia enggan ikut mencampuri urusan antara Indra dan Pak Sami. Dah. Lirih Indra pelan sambil melihat ke arah Ida. Ida hanya tersenyum kecil saat mata mereka beradu pandang untuk sesaat. Agak canggung Indra untuk menanggapi senyum Ida saat ini. Apalagi jika mengingat saat ini Indra ada di hadapan ayahnya. Seseorang mengatakan dalam bahasa Dayak, orang itu berdiri paling dekat dengan Indra, yang dari gelagat dan kemana arah wajahnya menuju dapat Indra artikan secara pribadi adalah beliau memanggil atau mengajak berbicara Pak Sami. Sesaat itu pula beberapa orang yang sedari tadi ada di belakang Pak Sami langsung memasang kuda-kuda siaga dengan memegang senjata yang ada di pinggang mereka masing-masing, terkecuali si nenek tua itu. Tapi nenek itu kemudian maju beberapa langkah dan menempelkan telapak tangannya di tanah. Wah, entah bagaimana Indra menggambarkannya, tapi nenek itu seketika kemudian mencabut sebuah akar pohon yang sangat besar dengan kedua tangannya. Ya, tanpa ada keraguan, dia mencabut akar itu
dan kemudian melemparkannya ke arah orang yang tadi berbicara pada Pak Sami, tapi dapat dengan mudah dihindari olehnya. Dan ya, akhirnya segala kerancuan yang mereka takuti benar-benar terjadi. Pak Sami hanya tertegun saat melihat teman-temannya yang tadi berdiri di belakangnya kini berhamburan mendapat serangan demi serangan dan lemparan demi lemparan. Satu hal yang membuat Indra takjub adalah mereka dapat dengan mudah menghindari serangan dan lemparan pohon yang cukup besar itu. Tapi sekarang sama sekali bukan waktunya untuk takjub. Di antara mereka pasti ada yang membawa panah atau sumpit. Jika kedua benda itu dilepaskan pada sudut yang tak terlihat, maka akan habislah sudah bagi yang lengah. Sejenak Indra melihat Pak Sami memberi isyarat pada Roy agar tetap pada tempatnya menjaga Bu Ning agar tak bergerak kemanapun. Dan Indra baru tersadar sekarang betapa bodohnya dia tak menyadari sedari tadi. Ternyata Bu Ning sekarang adalah tawanan dari pihak Pak Sami. "Dra, Dan, jangan ikut campur," ujar Pak Sami yang lalu berlari maju meninggalkan mereka berdua. "Bapak!" teriak Ida dan langsung dipegangi oleh Pak Aksa. Sebenarnya apa ini? Apa alasan mereka semua saling bertarung seperti ini? Dan apa yang harus kulakukan saat ini? Batin si Indra. Sejenak dia menengok ke arah Pak Aksa yang sedang sibuk memegangi Ida yang terus-menerus berteriak histeris memanggil bapaknya. Pak Aksa sadar dengan gelagat kebingungan Indra. Beliau menengok ke arah Indra dan hanya menggelengkan kepala agar dia tidak ikut campur lebih jauh. Tapi apa aku harus diam diri di antara segala kegaduhan dan suara teriakan ini ya? Aku harus setenang mungkin dan terfokus pada satu tujuanku. Sekarang di mana dia? Bu Ning, di mana dia? Pikir si Indra. Dalam kepanikannya ini, Indra mengarahkan pandangan di sekelilingnya untuk mencari Bu Ning. Dia tidak boleh lolos malam ini. Tak butuh waktu lama. Setelahnya akhirnya Indra menemukan Bu Ning yang berada tak jauh dari tempatnya berdiri tadi. Setelah beberapa kali memastikan keadaan, hingga Indra menemukan celah kosong di antara kelengahan Pak Aksa. Perkara yang bisa dibilang cukup mudah untuknya. Hanya butuh sepersekian detik untuk Indra. Dia berhasil meraih tangannya. Bu Ning terkejut saat Indra dapat meraih tangannya dan kemudian sedikit meronta dan berteriak minta tolong. Hanya butuh sepersekian detik untuk Indra agar berhasil meraih tangan Bu Ning. Bu Ning terkejut saat Indra dapat meraih tangannya dan kemudian sedikit meronta dan berteriak minta tolong. Entah kepada siapa dia meminta tolong. Roy yang sedari tadi menjaganya kini telah berada entah di mana. "Kamu mau ngapain, Nak?" teriak Bu Ning sambil mencoba melepaskan tangannya dari cengkraman Indra. Sebenarnya, jujur saja, Indra merasa bingung harus melakukan apa saat ini. Tak dapat dipungkiri, walaupun tujuannya adalah mengakhiri Bu Ning, tapi perasaan tak tega tiba-tiba saja muncul dan menghambat segala apa yang dia lakukan. Tapi dengan mendengar suaranya setelah sekian lama, Indra merasa, tidak, sudah cukup semua keraguan-raguan ini. Semuanya harus aku akhiri malam ini juga. Persetan dengan semua yang akan aku hadapi, batin si Indra. Dan sebuah pukulan keras mendarat di pipi Indra. Sial, dia melupakan Roy yang sedari tadi menjaga Bu Ning, sehingga dia memukul dan membuat Indra tersungkur ke tanah.
Aduh, aduh. Arang Indra sembari mencoba kembali berdiri. Saat melihat Indra, Roy langsung menggelengkan kepalanya dan melebarkan kedua tangannya di depan Bu Ning. Sial, ini Bu Ning ada dalam perlindungan penuh sama Roy. Sekarang bagaimana caraku mencari celah pada orang ini? Apa yang bisa aku lakukan agar bisa membodohinya? Karena aku sama sekali tak bisa melihat ada celah kelengahan pada orang ini, batin si Indra. Tapi maaf kawan, malam ini orang di belakangmu harus mati, ujar lagi Indra dalam hati, dengan melafalkan beberapa amalan dan menghentakkan telapak tangannya ke tanah, dengan tujuan melepaskan tekanan udara yang besar pada Bu Ning dengan tanah sebagai perantaranya. Belum sempat tangan Indra mengenainya, Roy sudah menarik tangan Bu Ning dan melompat ke salah satu dahan pohon. Dan Indra pun hanya bisa dibuat tercengang olehnya. Seperti inikah pertarungan yang asli? Sebuah pertarungan dengan pertaruhan nyawa. "Indra!" ujar paksa memanggil Indra dengan suara yang cukup lantang. Benar saja, setelah Indra menengok ke arahnya, Pak Aksa sedang mengarahkan telapak tangan kirinya tepat ke dada Indra, dan sebuah hantaman keras mengenai tubuh Indra seketika, hingga membuat dia terlempar jauh. Entah berapa meter tepatnya dia terlempar, mungkin 5 meter, atau mungkin 10 meter. Sial, sejak kapan Pak Aksa bisa menggunakan jurus yang mirip Shiratensei ini? Apa aku yang terlalu bodoh untuk menyadarinya? Tapi yang aku tahu, tubuhku rasanya seperti ditabrak sebuah bis tanpa ampun menerjangku. Masih belum berakhir. Gerutu Indra dengan setengah berteriak saat mencoba kembali berdiri di tengah kesadarannya yang mulai menghilang karena hantaman serangan dari Pak Aksa. Entah sejak kapan kini lehernya sudah dikalungkan sebuah parang yang cukup panjang, dan dari bentuknya jelas jika ini bukan kepunyaan Pak Sami. "Berhenti sekarang, biar kami yang mengurus dia," ujar suara orang yang memegang parang di belakang Indra. Tapi siapa orang ini? Walaupun Indra ingin tahu, tapi tubuhnya saat ini benar-benar tak mampu untuk digerakkan. "Ayolah, sedikit lagi aku berhasil membunuhnya. Sedikit lagi, batin si Indra. Bahkan untuk menggerakkan kepala saja aku tak mampu dibuatnya. Dan aku hanya bisa tertunduk melihat tanah yang ada di sekitaran kedua kakiku. Apa yang bisa aku perbuat sekarang?" Batin si Indra. Bagaimanapun Indra mencoba, tapi bagaimana caranya untuk tenang saat ada benda berkilau yang sangat tajam dikalungkan di lehernya dan bisa memotongnya kapan saja tanpa memberi peringatan terlebih dahulu. Terlebih lagi, walaupun sekilas Indra bisa mengenali suaranya, tapi di tengah hiruk pikuk kekacauan ini, Indra sama sekali tidak bisa memastikan siapa sebenarnya orang yang sedang berdiri di belakang Indra saat ini. Tiba-tiba parang yang sedari tadi mengalungi leher Indra kini terangkat dan tubuhnya kembali bisa digerakkan seperti sedia kala. Tapi Indra merasakan keberadaan orang lain di belakangnya saat ini, dan benar saja saat Indra menengok ke arah belakang, Pak Aksa sudah memegangi tangan seseorang yang berpakaian seperti Pak Sami. Tapi bedanya ada beberapa buah bulu burung yang jauh lebih besar tersemat di kepalanya. Tanpa banyak bicara dan berkata apapun, Pak Aksa kemudian melayangkan beberapa pukulan ke arah tubuh laki-laki itu. Pak. Setelah menerima beberapa pukulan dengan kecepatan seperti itu,
Tak ayal tubuh laki-laki itu pun terpental sejauh beberapa meter. Masih dengan tanpa suara, Paksa kemudian menarik tangan Indra dan membawanya untuk mengikutinya ke tempat yang mungkin ia rasa aman. Tapi Pak, tapi sanggah Indra saat mengikuti langkahnya. Diam! Bentak Paksa dan tentu saja langsung membuat nyali Indra ciut dan tetap menarik Indra untuk mengikutinya. Tak sampai beberapa detik kemudian, Paksa sudah membawa Indra ke tempat yang ia tuju. Cukup jauh dari tempat kegaduhan yang tadi, dan ternyata di sini sudah ada Ida yang sedang sedikit panik dengan kondisi Aji yang sedang tergeletak lemas akibat ulah Indra sebelumnya. Tapi Indra baru menyadari jika mereka berdua ternyata saling mengenal satu sama lain. Tapi jika Aji juga di sini, lalu di mana Pak Dion? Karena aku sama sekali tak melihatnya di sekitar sini, batin si Indra. Ida, Indra, kalian pergi sejauh-jauhnya ya, ujar Paksa sambil mengatur nafasnya yang sedikit tersengal. Tapi Pak, orang itu belum mati Pak, keluh Indra saat mencoba melangkah meninggalkan mereka dengan nada sedikit emosi. Seketika tubuh Indra kaku saat sebuah telapak tangan halus Ida mendarat dengan tanpa hambatan di pipinya dan cukup keras hingga suaranya memecah keheningan yang sempat tercipta di antara mereka berdua. Kamu belum puas sama semua kekacauan ini, Indra? Atau kamu sekarang buta sama keadaan temanmu ini? Bentak Ida pada Indra. Loh, emangnya semua ini salahku? Ya tanya ke dia. Siapa yang mulai duluan? Jawab Indra dengan suara yang tak kalah keras. Gua baru tahu kalau lu sekarang berani bentak cewek, Indra, ujar Paksa tiba-tiba sambil mengacak-acak rambut Indra. Pokoknya sekarang gua minta lu jaga mereka berdua. Biarin urusan di sini kami yang tua ini yang nyelesain. Lu tolong bawa mereka berdua ke tempat yang aman, lanjut Pak Aksa. Tapi Pak, keluh Indra dengan menoleh ke arahnya. Gua tahu kejadiannya, gua paham situasinya. Lu gak percaya sama gua, Indra, ujar Pak Aksa dengan memegang kedua pundak Indra. Iya Pak, ujar Indra dengan tertunduk lesu. Lihat gua, lihat, jangan nunduk, bentak Pak Aksa dengan sedikit mengguncang-guncangkan tubuh Indra. Enggak Pak, jawab Indra dengan mantap sambil menatap matanya. Bagus, jawab Pak Aksa dan kemudian mulai melangkah kembali ke tempat pertempuran itu, meninggalkan mereka bertiga. Sekarang, apa yang harus Indra lakukan? Ingin rasanya dia kembali ke sana dan segera mengakhiri hidup Buning saat ini juga. Tapi di sisi lain, Indra juga sama sekali tidak ingin mengkhianati kepercayaan Pak Aksa dan juga bagaimana caranya agar dia tenang saat ini. Sedangkan orang yang Indra curigai membantu Buning dan Mbak Endah sedang terkapar tak berdaya di hadapannya, dan Pak Aksa mempercayakan keselamatannya pada Indra. Bagaimana bisa? Apa yang harus kuperbuat? Batin si Indra. Sejenak dia menoleh ke arah mereka berdua, Ida dan si Aji. Mungkin Aji punya penjelasan akan semua yang dilakukannya tadi. Tapi apakah separah inikah yang sudah aku perbuat pada Aji? Bahkan Ida yang bisa menyambung kepalaku saat lepas beberapa saat yang lalu hanya bisa berdiam sambil memangku kepala Aji. Kenapa aku memikirkan Ida memangku kepala Aji? Apa yang terjadi? Tak mungkin jika aku cemburu. Tidak. Tapi kenapa mereka seakrab ini? Apa jangan-jangan? Sudahlah. Tak ada waktu memikirkan hal yang tidak-tidak saat ini, batin si Indra. Sekarang kita kemana dah? Tanya Indra pelan dengan berjongkok di samping Ida. Ida hanya menggelengkan kepalanya,
tanpa menjawab maupun menoleh ke arah Indra. Ada apa sebenarnya dengan perempuan ini? Beberapa saat yang lalu dia begitu hangat dan akrab pada aku. Dan sekarang dia begitu acuh dan tampak sangat marah padaku. Aku hanya berpikir mungkin Ida terkejut. Batin si Indra. Indra hanya berpikir mungkin Ida terkejut akan semua yang terjadi saat ini. Dan tipikal wanita pada umumnya yang selalu akan menyalahkan sekitarnya lebih dulu, baru melihat pada dirinya sendiri. Dan dalam kasus saat ini, biang kesalahan yang dimaksud Ida adalah si Indra. Tadi yang terakhir kamu ngomongin apa, Indra? Kok gua nggak ngerti sih? Tanya Ida yang langsung Indra sadari adalah kata-kata terakhir dia pada Pak Aksa tadi. Lupain aja, bukan apa-apa, jawab Indra lemas. Maaf buat yang tadi, Indra, ujar Aji sambil mengerang dan berusaha bangkit dari pangkuan Ida. Kamu udah nggak apa-apa, Ji? Tanya Ida perlahan. Indra tak langsung menjawab permintaan maaf dari Aji. Tapi sekarang Indra benar-benar dibuat bingung oleh keakraban mereka. Ya Tuhan, mudah-mudahan ini bukan perasaan cemburu. Tak pantas rasanya jika aku memikirkan hal yang aneh-aneh di saat yang seperti ini, batin si Indra. Gimana ya? Gumam Indra sambil menepuk-nepuk kepalanya sendiri. Kamu kenapa, Indra? Tanya Ida sambil memandangi tingkah laku Indra. Nggak apa-apa. Aku tegasin sekali lagi ya, Ji. Kamu nggak ada sangkut pautnya sama semua ini kan? Lanjut Indra dengan tatapan serius pada Aji. Ya enggak, Indra. Sama sekali enggak. Jawab Aji dengan menahan batuknya. Terus, apa maksudmu? Tanya Indra lagi bingung. Ya, aku nggak suka kamu aja. Kamu dekat-dekat sama calon istriku. Jawab Aji yang langsung memegang tangan Ida. Oh? Gumam Indra saat melongo melihat ada Ida dan Aji secara bergantian. Iyakah? Tanya Indra seperti orang bodoh. Ida hanya menunduk tanpa suara. Dia tidak menolak, tapi juga tidak mengiyakan ucapan dan genggaman tangan Aji. Jujur saja, rasanya sedikit seperti tersambar petir mendengarnya. Seorang wanita yang 1 jam lalu mengajak Indra untuk kimpoi lari adalah calon istri dari orang yang sudah Indra lumpuhkan beberapa saat yang lalu. Terlebih lagi, dia adalah teman Indra sendiri. Indra menatap Ida yang sedang tertunduk tanpa suara. Kemudian tatapan Indra berpindah pada Aji. Begitu seterusnya, hingga leher Indra terasa pegal dibuatnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memusingkan hal ini. Ada hal yang lebih penting untuk dicari tahu daripada berita tentang pernikahan mereka. Indra harus bisa menguasai keadaan dengan menepis semua hal yang tidak penting saat ini. Oke. Tapi aku ingin dengar sekarang penjelasanmu. Sekarang kamu jelasin ke aku, Ji. Aku tahu kamu selama ini sudah kenal sama mereka berdua, dan kamu gak bilang ke aku. Terus, apa yang sebenarnya terjadi di rumah Walet sampai kamu hilang beberapa jam waktu itu? Dan kenapa perlakuanmu seakan-akan kamu ngelindungin mereka? Ujar Indra dengan duduk bersila di hadapan mereka berdua. Kita omongin sambil jalan, Indra. Kita harus cepat-cepat menjauh dari sini, jawab Aji sambil mencoba untuk berdiri. Tapi sekarang kita kemana? Tanya Indra bingung pada Aji dan Ida. Entahlah. Memang banyak tempat yang bisa mereka tuju. Tapi pikiran Indra benar-benar kacau saat itu. Sekilas Indra memperhatikan perlakuan Ida yang begitu lembut pada Aji. Wanita ini sepertinya bisa berlaku manis pada siapapun. Tapi aku harus segera membuang segala pikiran ini. Pikiran yang hanya akan memperkeruh suasana dan mempersulit keadaan.
Di sisi lain pun, aku juga ingin segera mengetahui kebenarannya. Apa sebenarnya hubungan Aji dengan semua ini? Batin si Indra. Kita nggak bisa langsung pindah sekarang, Tra. Mereka pasti tahu semua pergerakanku. Saat ada yang tahu aku jauh dari Bapak, mereka pasti langsung datang, ujar Ida lesu. Mereka siapa maksudmu? Apa salah kita? Kenapa kita jadi kayak diburu gini sih? Apa sih yang udah terjadi? Tanya Indra dengan nada sedikit tinggi. Tenang Landra, gak usah pakai otot. Tapi ngomong-ngomong, sekarang kita di mana? Tanya Aji dengan memegangi kepalanya. Yang pasti kita nggak jauh dari tempat tadi. Tapi mungkin Ida tahu tempatnya di mana. Dan sekarang ada yang datang ke sini, ujar Indra sambil berdiri dan menghadap ke arah kegelapan. Ya, Indra tidak asal menghadap ke arah kegelapan, tapi dia sekarang menghadap ke arah di mana dia merasa ada seseorang, atau lebih tepatnya sesuatu yang bergerak mendekati ke arah mereka bertiga. Dan ini bukan sesuatu yang kecil, tapi ada sebuah energi yang tak terkira sedang bergerak dengan begitu cepat ke arah mereka. Kalian jangan bergerak dari belakangku ya, ujar Indra dengan gagah. Tapi tidak dia pungkiri, ada sedikit rasa gemetar di kakinya saat ini. Kita gak akan mampu. Dia bukan lawan kita, Indra. Bahkan Bapak sekalipun, ujar Ida pelan. Maksudmu dah? Ujar Indra sambil menengok ke arah Ida. Ida hanya menggelengkan kepalanya pelan. Nampak jelas jika saat ini dia sangat ketakutan. Ya, ini bukan pertama kalinya bagi Indra melihat ketakutan Ida seperti ini. Tapi mungkin ini yang pertama kali bagi Aji melihat calon istrinya itu panik seperti ini, hingga tak ayal membuat wajah Aji yang sebelumnya meringis, menahan nyeri, kini berganti menjadi panik. Indra bisa menyimpulkannya, apapun itu yang sedang bergerak ke situ, pasti dia sangat kuat. Atau jangan-jangan angin yang sangat keras tiba-tiba berhembus ke arah mereka bertiga. Cukup dan bahkan teramat kuat, hingga sanggup menghempaskan mereka bertiga sejauh beberapa meter ke belakang. Teriak Ida dengan suara yang cukup melengking saat terhempas jatuh ke tanah. Seketika suasana berubah sepi saat Indra mencoba bangun setelah terhempas oleh angin barusan. Tapi rasanya sangat berbeda. Angin tidak mungkin berhembus sekuat itu di sini, karena di sekitar mereka saat ini sangat banyak pohon-pohon besar yang pasti akan memecah angin sekuat itu. Lagi pula rasanya seperti tubuh Indra dihantam sebuah dinding besar. Aku harap mereka berdua baik-baik saja. Walaupun kecil kemungkinannya tidak terjadi apa-apa pada mereka berdua. Sial, apalagi ini? Gerutu Indra dalam hati setelah sanggup berdiri dan memegangi kepalanya. Aji, Ida. Indra berteriak dengan melihat ke sekitar, berharap dapat langsung menemukan kedua orang itu. Ya, ternyata Indra salah menduga. Aji tidak mengerang pelan, tapi terdengar pelan, karena Aji berada sekitar 7 meter dari Indra jauhnya. Dia mengerang sambil melambai-lambaikan tangannya dan memanggil Indra. Dan Ida terpental lebih jauh lagi, dan sepertinya dia tidak sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, Indra langsung berlari menghampiri Aji, sambil menahan nyeri yang belum sepenuhnya hilang dari sekujur tubuhnya. Lu gak apa-apa, Ji? Ujar Indra saat membantu Aji duduk. Gak apa-apa, palamu monyong. Ujar Aji saat berhasil duduk. Bisa berdiri gak?
Ida kayaknya pingsan di sana. Aku ke sana dulu ya. Ujar Indra dengan berdiri hendak meninggalkan Aji dan hendak menghampiri Ida yang terkapar tak berdaya. Ya, aku nyusul di belakangmu ya, ujar Aji dengan suara lemah. Tanpa menjawab Aji, Indra pun meninggalkannya dan menghampiri Ida. Beberapa kali Indra memanggil nama Ida, hingga Indra meletakkan kepala Ida di pangkuannya dan memukul pipinya pelan sambil memanggil-manggil namanya sampai beberapa saat. Tapi tetap tidak ada tanda-tanda dan jawaban bahwa dia akan sadar. Dah bangun dah, jangan mati dah, ujar Aji dengan menepuk-nepuk pipi Ida. Gimana keadaannya Indra? Tanya Aji saat menghampiri Indra yang sedang sibuk membangunkan Ida. Enggak tahu Ji, enggak mau bangun-bangun, ujar Indra lemas. Karena terlalu mengkhawatirkan Ida, hingga Indra melupakan jika ada seseorang yang sedang bergerak di tempat mereka saat ini, dan sekarang dia sudah berada di sini. Sebuah tekanan yang terlalu hebat jika Indra menggambarkannya dengan seseorang. Apa-apaan ini? Rasanya bagaikan gravitasi di sekelilingku bertambah berkali-kali lipat, batin si Indra. Aji, ujar Indra saat mengangkat tubuh Ida dan menyandarkannya pada Aji. Dia datang, lanjut Indra dengan sebisa mungkin mencoba untuk berdiri. Sebenarnya apa yang Aji rasakan saat ini pasti sama dengan Indra. Tapi jika melihat kondisi Aji, sepertinya hanya Indra yang bisa berdiri dan setidaknya mempertahankan diri. Tugas untuk menjaga Ida harus Indra serahkan pada Aji. Tapi tugas Indra saat ini adalah melindungi mereka berdua. Tiba-tiba suara dentuman keras di tanah terdengar tepat di depan Indra. Dentuman yang begitu besar hingga membuat tanah di sekitar mereka bergetar karenanya. Andai saja Paksa ada di tempatku saat ini, apa dia juga akan merasakan panik yang sama denganku? Batin si Indra. Sekujur tubuh Indra bergetar hebat sekarang. Ya, semua tekanan ini berhasil membuat semua nyali Indra ciut seketika. Sekilas dia melihat ke arah Aji. Raut wajahnya menyeratkan jika dia sekarang berusaha menahan semua tekanan ini. Setidaknya dugaan Indra benar jika yang mereka rasakan saat ini adalah tekanan yang sama. Sebuah pohon besar tiba-tiba tumbang tak jauh di depan Indra. Tidak, bukan karena angin. Karena angin tidak akan mencabut pohon hingga ke akar-akarnya yang menghujam dalam di tanah. Oh tidak, apa yang akan kuhadapi sebentar lagi? Dan apa aku akan diakhiri malam ini? Dan jika memang iya, maka kedua orang yang ada di belakangku saat ini harus selamat, batin si Indra. Aji, pertahanin kesadaranmu ya, ujar Indra dengan suara parau pada Aji yang tengah berjuang agar tidak pingsan seperti orang yang ada di pangkuannya. Sebuah hentakan besar yang sontak saja langsung membuat Indra terkejut dan terpaku ke arah kegelapan tempat suara itu berasal. Apa itu ya? Gumam Indra dalam hati saat melihat sosok besar keluar dari balik kegelapan hutan. Dia yang dipanggil Sang Atta, ujar Aji di sisa-sisa kesadarannya. Tidak, apa yang harus Indra lakukan sekarang? Sedangkan lari adalah pilihan terbodoh yang dia punya saat ini. Kemana semua nyali Indra yang tadi? Tapi walaupun semua itu adalah hal yang bodoh, apa yang harus dia lakukan untuk mengantarkan nyawanya? Wah. Entah dari mana asalnya, tapi terdengar suara teriakan dari banyak orang
dan terdengar bersamaan dan sangat kompak. Dari samping kanan dan kirinya kini melangkah beberapa orang. Tidak, tapi banyak orang yang berpakaian persis seperti Pak Sami. Tapi kini bedanya mereka menggunakan penutup di dadanya dengan warna merah, kuning, dan yang lebih dominan adalah hitam. Entah warna apa lagi yang ada di sana, Indra sama sekali tidak bisa fokus melihatnya, karena sekarang pandangannya sama sekali tidak bisa terfokuskan. Perlahan, kabut putih tipis menyelimuti sang sosok besar itu. Dan seketika itu pula, dia berubah menjadi seseorang laki-laki yang sangat gagah. Bahkan teramat gagah, dengan pakaian yang terlihat jauh lebih indah dari yang lainnya. Hal yang paling mencolok adalah sematan bulu di kepalanya dengan warna emas dan hitam. Datu, ujar Aji dengan suara lirih dari belakangnya. Sebuah cengkraman kuat tiba-tiba mencengkram pundak sebelah kanan dan menekan Indra untuk bersimpuh. Secara refleks Indra langsung menengok ke arah kanan. Pak Sami, ujar Indra dengan suara bergetar. Pak Sami mengangguk kecil, dan Indra paham sebenarnya itu adalah perintah. Dan tanpa pikir panjang, Indra pun bersimpuh dan diikuti dengan Pak Sami yang ikut bersimpuh dan menundukkan kepalanya. Entah bagaimana menggambarkannya, tapi perasaan lega ini seakan membebaskan Indra dari semua tekanan berat yang ada di kepalanya. Akhirnya, ada orang yang akan menolong Indra dari keadaan ini. Hingga tak terasa dan entah sejak kapan, Indra mulai menangis seperti anak kecil dengan tatapan kosong. Seberapapun Indra mengatakan siap mati, tapi dia sebenarnya sama sekali tidak siap untuk itu. Dia orang yang sudah membuat anak cucuku menumpahkan darah sesamanya, ujar Sang Atta sambil menunjuk tepat ke arah Indra. Apa? Gua? Kenapa jadi gua? Apa yang sudah gua lakukan? Gerutu Indra dalam hati, tanpa berani sekalipun mengeluarkan suara. Jika dia katakan semua ini adalah guyonan murahan, maka jelas jawabannya adalah tidak mungkin. Karena orang yang mengucapkan barusan adalah orang yang pastinya tidak akan bercanda dalam hal apapun. Tapi kenapa aku dan hanya aku yang dipersalahkan? Dan apa pula yang sudah kulakukan hingga membuat keturunannya menumpahkan darah sesamanya? Tapi jika memang aku yang menjadi penyebabnya, seharusnya Pak Sami sudah menghabisiku dari awal. Apakah ini alasannya Ida mengajakku lari? Tapi kenapa dia mau mengambil resiko untuk lari bersama aku, sedangkan kehidupannya yang tenang sudah menantinya bersama Aji? Batin si Indra. Ya. Sebuah teriakan keras dari arah yang tidak Indra ketahui tiba-tiba terdengar dan mengejutkannya. Benar saja, tak lama setelahnya puluhan orang yang sebelumnya saling bertarung satu sama lain kini sudah berkumpul di sekitar Indra dan ikut bersimpuh di hadapan Sang Atta. Tak ada yang berani mengeluarkan suara atau walaupun hanya mendongakkan kepala mereka. Semuanya khusyuk bersimpuh di tengah keheningan. Nata, Sami, berdiri dan mendekatlah, ujar Sang Atta dengan suara yang sangat berwibawa, memanggil Pak Sami dan orang yang tadi sempat bertarung sengit dengannya. Dan kini Indra tahu jika dia bernama Nata. Datu, ujar mereka berdua dan langsung beranjak mendekati Sang Atta. Entah apa yang mereka bicarakan, walaupun mereka berjarak tak jauh dari Indra, tapi dia sama sekali tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi terlihat jika saling terjadi adu argumen yang cukup sengit.
di antara mereka berdua. Apa mereka sedang membicarakan tentang hukuman untukku ya? Apapun hasilnya, pikiranku hanya menerimanya, karena lari adalah pilihan terbodohku saat ini, batin si Indra. Gua di sini, Indra. Lu tenang saja. Gua percaya teman gua itu bisa ngelarin semua ini, ujar Pak Aksa yang entah sejak kapan sudah ada di sini di arah kanan Indra, dengan mencengkram pundak Indra dengan sangat kencang. Iya Pak, jawab Indra dengan sedikit terkejut. Walaupun kesempatan untuk selamat kecil kemungkinan, tapi harapan selalu ada. Dan Indra sangat berharap Pak Sami bisa membantu sekarang. Betapa hinanya Indra jika berharap terlalu banyak pada orang yang dia anggap musuh beberapa saat yang lalu. Tapi bagaimana caranya untuk meyakinkan dirinya sendiri jika semua akan baik-baik saja saat ini? Walaupun Pak Aksa sendiri yang meyakinkan Indra, tapi rasanya kali ini dia meragukan kata-katanya. Ternyata mungkin Indra harus mati tanpa sempat meminta maaf pada semua orang yang dia kenal. Lo takut pala lo lepas ya? Ujar Pak Aksa dengan suara pelan, mencoba mengajak Indra bergurau. Indra tidak menjawabnya dan hanya menengok ke arah Pak Aksa yang bukannya menyemangati Indra, tapi malah membuat keringat dingin semakin keluar deras dan nyalinya semakin ciut. Tapi jika membicarakan kepala yang lepas, Indra jadi teringat sebuah kisah tentang Wali Songo, yang tepatnya adalah Sunan Kalijaga. Saat melakukan pembangunan Masjid Demak, semua Wali Songo datang tepat waktu kecuali Sunan Kalijaga, sehingga tiang masjid yang berdiri belumlah lengkap dan masih kurang satu buah. Karena beliau terlambat, maka Sunan Kalijaga kemudian mengumpulkan sisa-sisa potongan kayu yang telah dipakai oleh sunan-sunan yang lain untuk melengkapi tiang tersebut. Saat mengumpulkan potongan-potongan kayu tersebut, Sunan Kalijogo secara tidak sengaja menebas leher seekor hewan bernama orong-orong dengan parang yang beliau gunakan. Dengan sangat menyesal, Sunan Kalijogo meminta maaf kepada Allah, kemudian menyambung kepala dan badan hewan tersebut dengan serpihan kayu jati. Artinya, hewan orong-orong tersebut hidup kembali. Dan sampai sekarang ada suatu legenda, kalau kita memotong kepala orong-orong, akan keluar serpihan kayu jati dari lehernya. Tapi gua juga bukan orong-orong. Tapi kayaknya enak kalau jadi orong-orong terus, hidup bebas tanpa masalah ya, ujar Indra dengan suara yang sangat pelan. Tenang Indra, di Kalimantan ini ada kayu yang lebih kuat dari kayu jati. Di sini ada kayu ulin, pasti lebih awet. Ujar Pak Aksa yang tanpa Indra sadari telah tahu apa yang dia pikirkan dan apa yang baru saja dia gumamkan. Ingin rasanya Indra langsung berteriak memakinya saat itu juga. Tapi ayolah Pak, ini bukan saatnya tertawa. Nyawaku berada di ujung tanduk saat ini Pak. Indra, ujar Pak Sami memanggil Indra dengan setengah berteriak. Tak ada raut ceria di wajahnya, yang ada hanyalah tatapan tajam. Tapi tidak, semua pasang mata yang ada di sini tengah mengarah pada Indra dengan tatapan yang tak jauh berbeda saat dia mulai melangkah maju mendekati Pak Sami. Dan setelah cukup dekat, Pak Sami memberikan isyarat jari agar dia berlutut, yang tanpa pikir panjang Indra pun melakukannya. Anindra Basudewa, seorang anak muda yang mau menantangku. Kenapa kamu berlutut? Ujar Sang Atta dengan suara berat dan pastinya terdengar sangat menyeramkan untuk Indra.
Tanpa menjawab dan tanpa berani menaikkan wajah, Indra hanya tetap diam di posisi ini. Saat ini hanya ketakutan yang dia rasakan. Bukan karena takut akan sesuatu yang menyeramkan, karena tak ada yang menyeramkan dari apa yang ada di depannya saat ini. Tapi ketakutan akan kematian dan semua penyesalan. Walaupun beberapa kali Indra menghibur diri bahwa sebentar lagi dia akan bertemu dengan almarhum anaknya. Tapi hati kecil Indra saat ini selalu mengatakan, jika belum saatnya jika dia mati saat ini. "Izinkan saya bicara, Datuk," ujar Pak Sami yang tiba-tiba sudah berdiri di samping kiri Indra. Diam, biar dia yang bicara. Kamu sudah menjelaskannya tadi. Sekarang aku ingin mendengar dari mulutnya. Ujar Sang Atta membentak Pak Sami yang langsung membuatnya diam dengan kepala tertunduk lesu. "Aku menjelaskan ke Sang Atta?" Gumam Indra dalam hati di dalam keterkejutannya. Ya, jelaskan pada saya. Ujar Sang Atta. "Wah, sial. Aku lupa jika Ida saja bisa melakukan itu dengan mudah. Apalagi beliau. Tapi aku harus memulai ini dari mana ya? Apa yang harus aku ucapkan lebih dulu? Dari mana aku harus memulainya? Atau lebih tepatnya, bagaimana aku memulainya?" Sang Atta tiba-tiba menghantakkan kakinya di tanah dan langsung membuyarkan semua lamunan Indra. Belum pernah sekalipun dia harus berbicara di depan banyak pasang mata seperti ini. Ya, walaupun pernah satu kali saat dia mengucapkan ijab kabul dahulu, tapi tatapan mata orang-orang yang ada di sekitarnya jelas berbeda. Ujar Indra dengan tergugup dan lidahnya benar-benar keluh untuk melanjutkannya. Pak Sami menepuk pundak Indra dan mengangguk pelan untuk menghilangkan semua keraguan Indra. Ya, sepertinya dia paham yang Indra pikirkan. Tidak. Semua orang yang ada di sini paham dan tahu apa yang Indra pikirkan saat ini. Sekarang saatnya. Ujar Indra pada dirinya sendiri sambil menarik nafas dalam-dalam. Saya baru di pulau ini. Saya datang ke sini karena ingin membangun kehidupan saya dari nol dan tidak lebih dari itu. Tapi kemudian dan tanpa saya duga, saya akhirnya ketemu sama Pak Sami yang tak lain adalah teman dari guru saya yang ada di belakang itu, Pak Aksa. Berjalannya waktu, saya akhirnya kerja di sebuah bengkel yang di depannya ada sebuah rumah. Rumah besar dengan aura yang gelap. Di situ saya nemu suatu fakta kalau sudah terjadi pembantaian yang gak manusiawi terjadi hingga memaksa saya untuk kembali mengamalkan apa yang sudah saya buang dulu. Dan sedikit pun saya benar-benar gak tahu kalau orang yang jadi dalang di rumah itu adalah Bu Neng dan Mbak Endah. Dan mereka sudah mendapat perlindungan dari Anda. Sebagai orang awam, apalagi belakangan saya tahu jika ada sebuah hubungan emosional saya dan diakhiri oleh mereka berdua dengan cara yang keji, membuat saya langsung gelap mata dan menyerang semua yang menghalangi saya. Dan saya akui saya memang bersalah dan saya benar-benar tidak menyangka sebelumnya jika perbuatan saya itu akhirnya menyeret semua masalah yang lebih besar ini. Ujar Indra dengan tertunduk tanpa berani sama sekali melihat ke arah depan. Cukup. Ujar Sang Atta memotong ucapan Indra. Dia meminta perlindunganku dari kejahatan di sekitarnya, baik itu dari keturunanku atau pula para pendatang yang kami terima.
dan aku sudah menjanjikan keselamatan atasnya. Itulah yang menjadi perdebatan anak cucuku, hingga kalian semua yang ada di sini saling menyerang satu sama lainnya. Dan aku menjanjikan keselamatan atasnya di tanahku ini. Tapi orang yang sudah menumpahkan darah di tanah warisanku ini tidak bisa dimaafkan. Apalagi dia telah berhasil mengadu domba anak-anakku. Lanjut beliau dengan menunjuk ke arah Buning, dengan mata yang tiba-tiba berubah hijau dan menyala dengan terang. Apalagi sekarang? Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Tapi aku sudah sangat lega setelah bisa berbicara panjang lebar di depan orang yang paling disegani ini, batin si Indra. Oh iya, tadi kamu sempat berpikir tentang orang yang memotong kepala orang-orang. Ujar Sang Atta sambil menengok ke arah Indra. Iya, maaf, jawab Indra dengan setengah terkejut. Aku kenal dengan dia yang kamu pikirkan itu. Ujar Sang Atta yang kemudian memalingkan kembali wajahnya ke arah Buning yang sedang ditarik oleh salah satu orang yang sedari tadi ada di belakang beliau. Kenal? Jadi berapa umurnya dia? Pikir Indra yang tak sanggup membayangkannya, apalagi berkata-kata. Tapi tunggu dulu ya. Jika apa yang dikatakannya benar adanya, berarti usianya saat ini sama dengan Sunan Kalijogo, atau bahkan lebih tua lagi. Lagi pula Sang Atta tidak mungkin melempar candaan dan pasti serius dalam ucapannya. Tapi ini bukan saatnya berpikir terlalu jauh, dan pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan dilakukan Sang Atta selanjutnya ya? Tapi aku berharap semoga obrolan yang sangat singkat tadi adalah angin segar untukku, batin si Indra. Indra menengok ke arah Pak Sami, dan beliau pun hanya tertunduk tanpa menghiraukan Indra. Tapi saat dia menoleh ke arah Pak Aksa, ternyata dia juga memasang wajah yang sepertinya tak jauh beda dengan Indra. Ya Allah, apa yang mesti hambamu ini lakukan ya? Ujar Indra dalam hati dengan menundukkan kepala. Dan inilah sifat asli dari manusia. Di saat benar-benar tersudut, maka dia baru bisa mengingat jika dia memiliki Tuhan. Dan itulah yang sekarang dia lakukan. Walaupun tak sedikit dari amalan Indra yang menggunakan potongan-potongan dari ayat sucinya, tapi baru saat ini dia berdoa dan meminta keselamatan padanya. Di saat kesombongan Indra yang begitu besar dibenturkan pada sebuah dinding yang tak mungkin tertembus. Di saat semua hasrat tertutupi oleh rasa takut. Di saat semua ego terselimuti oleh keputusasaan. Di saat inilah dia mengingat jika ada suatu zat yang berada jauh di atas semua logika manusia. Apa aku bodoh ya? Tidak, aku manusia hina, batin si Indra. Dengan tanpa diaba oleh Sang Atta, salah satu orang yang sedari tadi ada di belakangnya menarik Buning dengan cukup kasar dan membawanya ke hadapan Sang Atta. Tak ada sedikit pun suara yang keluar dari mulutnya saat berada di hadapan Sang Atta. Sami, ujar Sang Atta dengan menggagak telapak tangannya sebagai isyarat agar Pak Sami mendekat. Entah apa yang mereka bicarakan di sana, karena Indra sama sekali tidak dapat mendengarnya. Tapi Indra melihat Pak Sami hanya tertunduk lesu dengan sesekali menganggukkan kepalanya. Apakah semacam wejangan ini ya? Bukan waktunya memusingkan itu. Sekarang aku hanya bisa memikirkan keselamatanku sendiri. Apa yang akan terjadi padaku setelah semua ini berakhir? Batin si Indra. Indra, ujar Pak Sami memanggil Indra. Dengan langkah yang sangat bergetar, dia melangkah mendekati Pak Sami. Entah bagaimana Indra menggambarkan rasa takut ini.
Tapi jika ada rasa takut yang membuat Indra benar-benar jera pada semua kesombongannya, inilah rasa takut itu. Aku mau darahnya. Ujar sang Atta saat Indra berada tepat di depannya. "Hah?" Ujar Indra terkejut saat mendengar kata-kata yang keluar dari mulut sang Atta. Inikah akhirnya? Akhir dari semua perjalanan dari perjuanganku. Mestikah aku diam dengan apa yang akan menimpa? Jika memang aku harus melawan, maka apa yang bisa aku lakukan? Jawaban mutlak tidak ada. Dan jika aku menuruti egoku, maka semuanya hanya akan memperkeruh suasana. Batin si Indra. Srah! Tiba-tiba Pak Sami memegang tangan Indra dan menyayatnya dengan bilah parang yang entah sejak kapan sudah ia keluarkan dari sarung yang ada di pinggangnya. "Ah!" teriak Indra dengan suara tertahan saat darah segar mulai menetes dengan deras dan luka sayatan yang cukup besar di tangan kirinya. "Darah sudah ditumpahkan, Datu," ujar Pak Sami sambil membungkukkan tubuhnya dengan gerakan yang khas dilakukan oleh orang-orang di sukunya, dan tetap menggenggam pergelangan tangan Indra yang mulai penuh dengan darah. Ya, dan cukup, biarkanlah begitu. Ujar sang Atta sembari menyentuh luka bekas sayatan yang ada di tangan Indra. Entah bagaimana caranya, tapi seketika setelah tersentuh oleh sang Atta, darah yang sebelumnya keluar dengan cukup deras dari luka sayatan ini tiba-tiba berhenti, dan luka itu pun tertutup dan hilang entah kemana. Ya, luka itu kini telah menutup, dan Indra hanya bisa tercengang dibuatnya. Anak keturunan Reksogati, Ujar sang Atta setelah mengusap sedikit darah Indra yang sedikit menempel di ujung jarinya. Sekarang kebingungan Indra telah ditambah. Siapakah Reksogati? Ada hubungan apa dengan Indra yang bahkan nama asli kakeknya sendiri pun dia tidak mengetahuinya secara pasti. Tapi semua pertanyaan itu hanya di kepalanya, tanpa sedikit pun dia berani untuk mengutarakannya pada sang Atta. "Pergi dan temui dia. Kamu akan menemukan jawaban yang kamu cari, Ganindra Basudewa." Lanjut sang Atta seakan mengerti kebingungan Indra. Ya, kata seakan tidak cocok sama sekali, karena beliau mengetahui apa yang Indra pikirkan saat ini hingga ke akar-akarnya. Tapi perintah untuk mencari dan menemui seseorang yang beliau sebut dengan Reksogati begitu mengganggu pikiran Indra saat ini. "Masih ada satu orang lagi," ujar suara Pak Dion dari arah belakang Indra. "Bener, dia masih bebas di luar sana. Entah di mana," gumam Indra pelan. Hanya dengan isyarat tangan dari sang Atta, kemudian dua orang dari para pengawal sang Atta tiba-tiba menghilang, tertutup kabut tipis berwarna putih. Sepertinya mereka langsung menuju ke tempat Mbak Endah berada. Tapi pemandangan di depan Indra saat ini, sebuah tubuh tanpa kepala saat ini tergeletak dengan benda bulat yang penuh darah menggelinding perlahan ke arah Indra. Tapi kapan mereka melakukannya? Tanpa perlawanan, dan hanya seperti ini akhirnya berakhir, pikir Indra saat ini. Indra akhirnya tak kuat menahan berat tubuhnya, dan entah sejak kapan pula air mata mulai menetes dari matanya. Entah ini tangis sedih atau bahagia, tapi yang Indra tahu harus memang begini akhirnya. Tia, Lucy, semuanya sudah berakhir. Ya, tubuh Indra kini terasa sangat berat, dan di matanya kini bertebaran banyak cahaya berkedip indah seperti kunang-kunang. Perlahan semakin banyak,
hingga kegelapan menyelimuti mereka secara perlahan. Sejenak Indra teringat jika tubuhnya telah mengeluarkan darah terlalu banyak. Dan memang beginilah akhirnya. Indra tak kuat lagi menahan kesadaran ini. Dan angin lembut perlahan bertiup mengenai tubuh dan cahaya remang menyambut Indra saat perlahan dia membuka mata. Dan terlihatlah sebuah langit-langit rumah yang terasa tidak asing. Ya, dia mengingat langit-langit ini adalah berada di rumah Rian. Dan semuanya masih terasa sangat berat untuk saat Indra mencoba membuka matanya lebih lebar lagi. Dek. Wah, mana dia ya? Ujar Indra terkejut saat tersadar seutuhnya. Seketika itu pula Indra langsung membangunkan tubuhnya yang entah sejak kapan sudah terbaring di ranjang Rian, dan Indra melihat ke sekitarnya. Ini memang kamar Rian dan ada seorang pun di sini. Apa semuanya tadi mimpi ya? Batin si Indra. Bukan. Bekas luka ini bukan mimpi. Dan ini sudah berakhir. Luz, kamu dengar nggak di sana? Ini sudah berakhir, Luz. Semuanya sudah berakhir. Ujar Indra pelan saat melihat bekas luka di tangan kirinya. Dan dia akhiri dengan teriakan sekeras-kerasnya. Brah! Lo udah bangun, Indra? Ujar Rian setelah membuka pintu dengan keras yang dia tebak karena teriakan Indra barusan. Iya, udah kelar, Nyong. Ujar Indra dengan tangisan yang cukup keras pada Rian. Ya, nih minum dulu. 4 hari lo tepar di situ, pasti aus lo. Jawab Rian sembari menyodorkan segelas air putih pada Indra. Dengan sigap dan cepat Indra langsung menyambar gelas itu dan meminum isinya hingga habis tak tersisa. Yan, gua lapar. Ujar Indra pada Rian dengan gelas yang masih menempel di mulutnya. Lo udah enakan kan? Mandi dulu sono, habis itu baru kita nyari makanan. Jawab Rian sembari meninggalkan Indra kembali ke ruang tengah kontrakannya. Siang dengan panas yang sangat menyengat khas kota Bontang menemani mereka berdua saat mereka menyusuri jalan kota ini. Indra sempat menanyakan pada Rian tentang apa yang terjadi padanya, hingga dia bisa tergeletak tak berdaya di rumahnya. Dan Rian menjawab jika Pak Dionlah yang mengantarkan Indra dalam keadaan tidak sadar malam itu. Dan untuk cerita lengkapnya, Rian menyuruh Indra agar bertanya langsung pada Pak Dion. Dan setelah mereka berdua selesai makan, Indra mengajak Rian untuk mengunjungi makam Lucy, dan Rian menyetujuinya. Sesuai janjiku sayang, ini semua berakhir. Kamu bisa tenang di sana berdua sama Tia, ujar Indra saat menaburkan bunga di atas makam Lucy.